Pemirsa, inilah headline news pukul 5 waktu Indonesia Barat. Berbicara di CEO Summit APEC, Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin negara anggota dan bisnis untuk berinvestasi di Indonesia juga ke ibu kota Nusantara. Isu pembangunan berkelanjutan dan peralihan ke energi bersih jadi fokus dalam kelompok ekonomi di kawasan Asia Pasifik ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan bergabung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di San Francisco, Amerika Serikat. Virginia, apa yang menjadi fokus dalam sejumlah kegiatan Presiden Joko Widodo dalam KTT 2023? Ya, Gemma dan pemirsa Metro TV, kata kunci yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terus-terusan ini adalah kata investasi. Dan bagaimana untuk berinvestasi di Indonesia dan mengajak eh, para hadirin di APEC ini untuk datang berinvestasi, dan yang kedua adalah transisi energi. Dalam pidatonya di CEO Summit atau KTT Kepala Negara dan Pemimpin Bisnis APEC Kamis pagi waktu setempat, ada 3 fokus pemerintah Indonesia saat ini yang adalah hilirisasi industri, transisi energi, dan juga pembangunan IKN. Terkait hilirisasi industri, sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia ini punya bargaining chips yang tinggi, terutama ketika ketertarikan industri terhadap kendaraan listrik bertenaga baterai dengan bahan baku baterainya adalah nikel. Ini menjadi satu topik yang sangat hangat, terutama di negara-negara maju. Sementara itu, untuk pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN, visi yang ditawarkan bagi prospektif di sini antara lain adalah pengembangan kota cerdas yang ramah lingkungan dan juga inklusif. Dan ini terbukti dari sejumlah pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, juga dengan kuliah tamu yang dilakukan di Stanford University, School of Sustainability ya, untuk khususnya, serta otorita IKN dengan 4 perusahaan teknologi di area Silicon Valley, California ini. Nah, hari Kamis, hari ini, sehari sebelum APEC itu berakhir, agenda Presiden Jokowi lebih banyak berfokus ke venue di KTT ini dengan menghadiri CEO Summit, pertemuan IPEF atau Kerangka Kerja Indo-Pasifik yang digagas oleh AS, sang tuan rumah untuk KTT tahun ini, dan juga sejumlah pertemuan bilateral antara lain dengan Peru, Papua Nugini, dan juga Fiji. Sementara delegasi Indonesia yang lain ikut agenda di dalam APEC juga, seperti dialog Dewan Penasehat Bisnis APEC, terutama karena baru saja dibentuknya Kaukus ASEAN yang diinisiasi oleh Indonesia. Gemma. Ya, Virginia, apa saja pencapaian APEC sejauh ini, terutama dengan kondisi perang dan instabilitas ekonomi? Ya, dalam remarks atau pidato yang disampaikan oleh sejumlah pemimpin negara dalam CEO Summit yang terjadi pagi ini, mereka mengakui bahwa kondisi perang dan juga instabilitas ekonomi jadi tantangan utama dalam menjalankan perdagangan dunia saat ini. Dan kita tahu juga pasca pandemi COVID-19, sejumlah negara maju, termasuk Amerika Serikat dan juga Uni Eropa, yang dolarnya atau mata uangnya adalah mata uang utama dalam perdagangan global, menaikkan suku bunga acuan mereka. Lalu perang Rusia, Ukraina, dan saat ini dengan Israel dan Hamas. Namun yang tak kalah jadi perhatian adalah pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada mengamankan rantai pasok, juga menghindari perubahan iklim atau dampak dari perubahan iklim tersebut. Hari ini juga para pemimpin negara dan ekonomi anggota APEC juga dijadwalkan akan mengumumkan hasil pertemuan mereka untuk membahas kerangka ekonomi Indo-Pasifik alias IPEF, kerangka kerja yang diinisiasi oleh Amerika Serikat pada 2022 lalu. Namun dari 4 pilar yang jadi patokan APEF, 2 pilar yaitu teknologi digital dan perdagangan telah gagal mencapai kesepakatan dalam pertemuan tahun ini. APEC 2023 di San Francisco ini juga jadi kesempatan kedua bagi Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk kembali bertemu setelah pertemuan mereka yang terjadi pada tahun lalu di Forum G20 di Bali. Pertemuan kemarin ini dipandang positif dan keduanya punya harapan untuk memperbaiki komunikasi antara kedua negara. Tapi bagaimana nanti kira-kira APEC ini bisa jadi wadah solusi bagi tantangan baru ekonomi global? Kita akan tunggu deklarasinya seperti apa saja yang muncul dari APEC tahun ini. Gemma. Baik, terima kasih informasinya Virginia Gunawan dari San Francisco, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.